Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Baik ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Sebentar, Bu Wuri, tandai dulu di presensinya. Buku presensi nggih. 12. IPA 4 ya? Iya. Siapa saja yang hari ini tidak hadir? Singgi. Singgi kemana Singgi? Dispen. Sama Torik. Izin juga. Delvi sakit. Lalu sudah? 3 saja yang tidak hadir. Berarti siswanya ada 32 yang hadir ya? Iya. Baik. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang apa? Surat lamaran kerja. Surat lamaran pekerjaan pada bab sebelumnya ya, itu kan dulu ya. Terus kemarin itu kan kita sudah belajar juga tentang teks eksplanasi. Masih ingat kan? Masih. Teks eksplanasi. Ada yang masih ingat teks eksplanasi itu apa? Teks yang menjelaskan tentang fenomena alam maupun sosial. Ya, teks yang menjelaskan tentang fenomena alam, fenomena sosial. Iya, fenomena alam, fenomena sosial. Nah, ini contohnya seperti apa ya fenomena alam, fenomena sosial itu? Gempa bumi, kebakaran hutan, gunung meletus. Kemiskinan itu fenomena apa? Oh, ya, fenomena sosial itu contohnya kemiskinan, itu termasuk fenomena sosial. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian belajar tentang fenomena-fenomena tadi, itu bermanfaat tidak bagi kalian? Mengapa bermanfaat? Contoh kalau misalkan tentang kemiskinan, manfaatnya apa? Mendapatkan informasi biar kita lebih bersyukur lagi kalau misalkan kita itu sudah bisa sekolah dan sebagainya, sedangkan di luar sana itu masih banyak anak-anak yang putus. Iya, masih banyak anak-anak yang putus sekolah. Oleh karena itu kita itu sangat butuh ya istilahnya mempelajari sebuah teks eksplanasi. Nah, ini semangat kan? Semangat. Coba saya tes, kalau misalkan masih semangat, masih fokus? Masih fokus. Baiklah, kalau misalkan kalian bilang masih fokus ya, coba saya tes dengan tepuk. Kalau misalkan saya bilang 2, berarti tepuknya 1. Kita bermain tepuk antonim. Ya, kalau misalkan tepuknya itu, kalau saya bilang 1, berarti tepuknya 2 kali. Coba ya. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. Oke, baik.
Berarti kalian fokus ya, meskipun ini siang tetap fokus. Ya. Kali ini kita akan belajar tentang apa di situ tertera? Teks eksplanasi. Iya, teks eksplanasi. Subbabnya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, sebelum ke menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, saya ingin tahu wawasan kalian. Kalian sebentar bisa cek di HP-nya, saya kirim link ya. Nah, ini namanya link Padlet. Ya, link Padlet semacam e-learning begitu. Nah, di sini ada 2 contoh teks. Ya, coba dilihat di bagian contoh teks. Ya, di contoh teks itu ada 2, yaitu ada teks yang berjudul Banjir dan Candi Borobudur. Nah, ini karena apa teksnya ada beberapa paragraf, ada 4 paragraf yang saya tampilkan dalam satu muka, akhirnya kurang begitu jelas, tapi di HP mungkin jelas ya di HP ya. Jelas di HP ya. Nah, coba anak-anak itu kira-kira mana yang merupakan teks eksplanasi? Banjir. Kemudian sekarang kalau sudah dibaca tadi? Nah, saya hanya ingin ngetes kalian saja. Jadi ingin tahu wawasan kalian mengenai teks eksplanasi. Nah, tadi sudah membaca. Nah, sekarang ini adalah indikator yang bentar. Biar kelihatan. Sudah ya? Nah, ini indikator untuk pelajaran hari ini, yaitu yang pertama menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Jadi kalian nanti akan diminta untuk menemukan informasi. Kemudian yang kedua, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu melalui pendekatan TPEK dengan model problem based learning, kalian diminta untuk menemukan informasi dalam teks eksplanasi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan mengevaluasi hasil analisis teks eksplanasi dengan baik. Jadi ada 3 indikator yang harus kalian pelajari hari ini. Kalian sebelum saya jelaskan teks eksplanasi, kalian tadi sudah membaca pengetahuan kalian tentang struktur teks eksplanasi.
situ ada teks yang berjudul Banjir dan juga Candi Borobudur. Nah, di bawahnya itu ada tombol like, ya, ada tombol like. Terus coba kalian like mana yang merupakan teks eksplanasi. Mana yang merupakan teks eksplanasi? Coba mana yang merupakan teks eksplanasi? Sudah di like? Sudah. Nah, semuanya ini milik berapa? Masih berlanjut ya itu ya? Ya. Masih berlanjut. Sepertinya tidak ada yang memilih Candi Borobudur. Tidak ada? Tidak. Oh, ada. Ada, tidak tahu. Tidak ada. Oh, ada. Oh, ada yang memilih akhirnya. Ada yang memilih Candi Borobudur. Ya, saya tanya sekarang. Yang memilih teks eksplanasinya itu adalah apa tadi? Banjir. Alasannya apa? Silakan angkat tangan. Ya? Karena menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena banjir, di mana proses terjadinya itu disertai fakta yang merupakan ciri dari struktur kebahasaan teks eksplanasi. Ya, di situ ada ciri kebahasaan teks eksplanasi. Baik. Ya? Ya? Karena ada penggambaran rangkaian kejadian. Ada penggambaran rangkaian kejadiannya. Di situ dijelaskan bagaimana banjir bisa terjadi, begitu. Ya. Terus ada tadi yang menjawab Candi Borobudur adalah teks eksplanasi. Ada? Tadi yang menjawab. Ada yang menjawab? Ya. Wildan. Wildan tidak menjawab. Tidak. Siapa yang menjawab? Loh, ayo siapa itu yang jawab? Kepencet. Ya, coba kalau Candi Borobudur menurut kalian bukan merupakan teks eksplanasi? Mengapa? Menjelaskan soal proses, lebih ke narasi. Tidak, coba satu-satu. Dinda, Yudin. Karena kalau Candi Borobudur tidak menceritakan tentang prosedur atau proses terjadinya suatu fenomena. Kalau misalkan dalam teks Candi Borobudur tadi yang kamu baca tentang apa? Menjelaskan tentang kayak tingkatan-tingkatan Candi Borobudur, ada Batu, ada Tingkatan Candi Borobudur, kemudian ada tingkat pertama, tingkat kedua, ya, ada tingkat ketiga. sama yang paling atas. Iya, menurut kalian kalau misalkan bukan teks eksplanasi, teks tersebut merupakan teks apa? Deskripsi. Teks Deskripsi. deskripsi. Benar sekali. Tepuk tangan buat Dinda. Baik. Kembali lagi ya. Saya akan menjelaskan, tadi kan kita pelajarannya adalah menganalisis struktur dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Ya. Nah, di situ ada strukturnya ya. Ada berapa strukturnya, anak-anak? Ada 3. Yang pertama, nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, untuk bagian yang pertama, identifikasi fenomena. Nah, di beberapa sumber, bagian ini juga disebut sebagai pernyataan umum. Bagian ini itu lebih identik dengan penggunaan kopula.
Kopula itu contohnya adalah, ialah, merupakan. Nah, tadi yang di banjir tadi itu ada tidak penjelasan tentang banjir adalah begitu? Nah, itu adalah salah satu ciri dari pernyataan umum. Atau bisa dikatakan tadi identifikasi fenomena. Berarti boleh Bu dikatakan pernyataan umum atau identifikasi fenomena. Boleh enggak? Boleh. Tadi menurut sumber yang berbeda, tapi sama, prinsipnya sama. Kemudian yang kedua yaitu penggambaran. Ya, penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat. Nah, di sini bagian penggambaran rangkaian kejadian atau urutan sebab akibat itu berarti berisi tentang penjelasan. Tadi kan sudah dikatakan bahwa eksplanasi itu menceritakan sebuah fenomena tentang banjir. Nah, itu kan bisa dikatakan sebagai fenomena yang dikembangkan dengan pola pengembangan apa kalau banjir? Lebih identik dengan apa? Sebab akibat. Ya, kalau misalkan saya tanya, kalian tahu pelangi? Tahu. Pelangi munculnya kapan? Setelah hujan. Mengapa bisa terjadi pelangi? Karena pembiasan cahaya. Kalian juga tahu yang dimaksud dengan siklus hujan? Tahu. Hujan itu aslinya dari mana? Dari air yang ada di bumi. Air laut yang menguap. Ya, akhirnya terjadilah hujan itu. Nah, berarti ini kecenderungannya menggunakan pola sebab akibat atau ke proses. Bisa membedakan? Bisa. Jadi itu bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Kemudian yang ketiga yaitu ulasan atau interpretasi. Bukan interpretasi, ya. Ya, interpretasi atau ulasan. Nah, ulasan ini bisa didefinisikan sebagai teks penutup yang dimaksud adalah yang merupakan intisari atau simpulan. Jadi misalnya kalau banjir, misalnya betapa hebatnya, apa istilahnya itu, betapa hebatnya banjir sehingga bisa memporak-porandakan rumah-rumah, menenggelamkan rumah-rumah. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia misalnya gitu ya, kita sebagai manusia seharusnya bisa untuk misalnya apa? Melakukan tindakan apa? Membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon biar airnya itu bisa diserap begitu. Nah, ini yang dinamakan dengan ulasan atau interpretasi ya, karena pandangan. Jadi biasanya identik dengan menggunakan kata harus, sebaiknya begitu. Selanjutnya kebahasaan teks eksplanasi. Ya, kebahasaan teks eksplanasi. Di situ ada berapa kebahasaan teks eksplanasi? Ada 4. Yang pertama konjungsi. Konjungsi itu nama lainnya apa? Kata penghubung. Kata penghubung ini kalau misalkan saya analogikan itu seperti jembatan. Ya, konjungsi itu artinya apa sih? Kata penghubung kan tadi. Berarti fungsinya untuk apa? Menghubungkan kata dengan kata, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat. Nah, intinya sama dengan jembatan. Sama enggak? Sama dengan jembatan. Jadi fungsinya jembatan itu juga untuk menghubungkan. Nah, sekarang
konsep dari konjungsi tentunya berbeda dengan kata. Konjungsi tadi kan fungsinya untuk menghubungkan, ya, fungsinya untuk menghubungkan. Sementara jembatan juga sama, jembatan itu juga untuk menghubungkan. Nah, misal kalau jembatan ada misalnya sungai misalnya lebarnya 1 meter, kemudian dibangun jembatan 0,5 meter, bisa tidak? Tidak bisa. Mengapa? Kurang ya, kurang. Kan fungsinya menghubungkan antara daratan tadi dengan daratan. Ya, maka konjungsi pun juga sifatnya sama. Konjungsi itu tidak mampu untuk berdiri sendiri. Contohnya, konjungsi itu apa? Sedangkan, untuk. Ya, itu konjungsi ya secara umum. Ya, konjungsi secara umum sebab. Nah, ketika kita hanya mengatakan untuk, apakah bisa berterima? Tidak. Tentu ada tanda tanya ya. Untuk apa? Begitu. Sesudah apa? Nah, ini yang dinamakan dengan konjungsi. Nah, sekarang kita mengarah kepada konjungsi jenis apa yang digunakan di dalam teks eksplanasi. Nah, di dalam teks eksplanasi itu ada konjungsi yang dinamakan dengan konjungsi kausalitas. Nah, biasanya anak-anak itu suka menyingkat cause gitu ya, because, dari kata because kalau dalam bahasa Inggris ya. Nah, di situ kalau dalam bahasa Indonesia kausalitas ya, artinya sebab akibat. Contohnya apa saja? Sebab, karena, sehingga ya, dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, kemudian yang untuk menyatakan kronologis atau konjungsi kronologis, contohnya kemudian, lalu, setelah itu, akhirnya. Nah, ini menunjukkan kronologis. Kronologis itu adalah urutan peristiwa atau urutan waktu. Ya. Selanjutnya yaitu kata ganti. Oh, masih tetap di slide yang sama. Kata ganti. Kata ganti, nama lainnya apa? Ada yang tahu? Ya. Kata ganti itu adalah nama lainnya pronomina. Bisa ya menyebutnya pronomina? Ya, kata ganti yang digunakan dalam fenomena itu berupa kata benda. Jadi tidak mungkin di dalam teks eksplanasi itu ada kata ganti orang atau persona. Ya, jadi bukan iya mereka, bukan, tapi banjir, gempa bumi, seperti itu. Nah, kemudian di situ contohnya demonstrasi, banjir, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kata kerja pasif. Kata kerja pasif berarti tidak melakukan tindakan. Tidak melakukan tindakan. Biasanya diawali dengan ter atau di. Kalau ber aktif apa tidak? Aktif. Contoh kata ber yang aktif menunjukkan aktif. Bermain, berjalan. Ya itu kan melakukan aktivitas atau pekerjaan. Ya. Untuk selanjutnya kata teknis. Kata teknis yaitu kata yang ada di dalam bidang tertentu. Ya, di dalam bidang tertentu. Kalau misalkan dalam dunia kesehatan contohnya apa? Stetoskop. Kalau misalkan dalam kalau saya mau membahas tentang gempa, kira-kira apa kata teknisnya? BMKG. Apa itu BMKG? Iya, terus kemudian apa lagi? Skala apa? Skala Richter. Ya, terus kemudian ada yang digunakan untuk mengukur gempa namanya kok termometer? Apa? Seismograf. Nah, itu kan tidak mungkin kalian gunakan di dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, anak-anak, dari struktur dan kebahasaan ini ada yang ditanyakan atau yang belum paham sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Apa ini? Ada paham? Ada yang belum paham? Paham ya? Baik. Nah, selanjutnya yaitu tugas kelompok berarti ya. Nah, untuk tugas kelompok ini kalian silakan dibuka. Padletnya tadi sudah terbuka? Nah, sebelum itu karena ini tadi kan tugas kelompok ya. Berarti kalian berkelompok dulu. Kelompoknya saya tentukan.
kelompok 1 Fatan, Sodiki, Amanda, Gita, dan Sartika. Kemudian kelompok 2 Abimanyu, Wildan, Marcel, Arista, dan Syahla. Kemudian kelompok 3-nya Dinda, Rizky, Delvi. Oh, Delvi enggak masuk ya? Oh, Delvi sakit. Oh iya. Mila, Titania. Kemudian kelompok 4-nya Amelia, Dimas, Dian, Naza, dan Umi. Kelompok 5 Nadif, Fariha, Novianti, dan Zahra. Kemudian kelompok 6-nya Enrika, Dedi, Nurevania, Firly, dan Zaskia. Ya, tadi kelompoknya sesuai yang saya sebutkan. Silakan kalian membentuk kelompok. Tempat duduknya ditata dulu biar lebih mudah untuk melakukan diskusi. Silakan. Bisa mundur dikit kalau misalkan tidak cukup. Ini tidak terpakai? Baik, kalau sudah berkelompok anak-anak, kalian buka Padletnya. Setelah dibuka Padletnya, coba kalian download atau unduh LKPD, bagian LKPD, coba diunduh. Unduh lampiran. Ya, diunduh lampirannya. Sudah? Yang mana? Bisa diunduh? Ya, lampirannya diunduh sudah? Ya, unduh lampiran, diklik unduh lampiran. Ya. Oh, ternyata dipencet unduh lampiran ya. Enggak terlihat. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Ini bukannya pakai apa? Biasanya ada mungkin. Iya, di Word itu, di Word. Nah, sudah kebuka semua anak-anak? Downloadnya di Oh, ini flip ini. Ini yang ini salah, bukan yang ini. Satunya lagi. Seharusnya pakai Word ya. Ya, yang pakai Word. Enggak punya Word, punyanya WPS. Ya, sama aja, sama saja. Gini ya, Coba mana linknya? Coba dibuka lagi. pakai ini aja tak ganti ya. Oh, ini aja Bu dipakai. Oh ya, boleh. Yang mana? Unduh lampiran. Ini nanti Unduh. Ada ini Word-nya.
Ada. Ya, Tapi bukanya kayak ini. Itu masih download. langsung ke sini, Bu. Nggak bisa diisi. Ini bisa. Cuma amburadul ya? Karena mungkin ini kamu pakai WPS. WPS apa Word? WPS. Nah, karena pakai WPS enggak apa-apa. Nanti yang menggunakan Word itu tampilannya tidak berantakan. Kalau yang menggunakan WPS tampilannya berantakan. Ya, nanti kalian menggunakan yang punyanya yang pakai Word saja, ya. Ya, anak-anak sudah selesai untuk mengunduh LKPD-nya? Nah, kalau sudah diunduh, kalian berdiskusi dengan kelompoknya untuk mengerjakan tugas yang ada di dalam LKPD tersebut. Nah, ketika kalian berdiskusi, Bu Wuri harap kalian semuanya bisa aktif, tidak ada anggota yang tidak aktif, karena akan Bu Wuri nilai, ya. Setiap anak akan ada nilainya, maka tolong dikerjakan dengan baik dan aktif. Nah, jika ada pertanyaan, boleh angkat tangan, saya akan membantu kalian untuk mengatasi, mungkin di situ ada yang belum kalian mengerti. Nah, selain mengerjakan LKPD, kalian juga jika tidak bisa bertanya ke saya, atau juga bisa mencari sumber informasi yang ada di dalam buku paket, atau di dalam flipbook, atau juga bisa di internet di sumber-sumber yang lainnya. Silakan dikerjakan. Nanti untuk yang setelah selesai dokumen akan diunggah kembali di Padlet ya. Ya, satu saja yang diedit, ya satu HP untuk mengedit, kemudian yang lainnya bisa membantu dibaca saja, misalnya begitu, nanti tinggal diktikan gitu. Bisa bagi tugas juga. Siapa yang menganalisis struktur, siapa yang menganalisis kebahasaan, siapa yang mencari informasinya. Nanti ada yang ngetik, ada yang dibagi tugasnya untuk menganalisis gitu ya. Nanti bisa dituliskan di buku juga boleh, nanti tinggal yang ngetik yang itu apa namanya? Bagian ngetik ya, diketik sama temanmu. Ada kesulitan? Tidak. Pakai WPS bisa, hanya saja tadi yang punyanya Nadif tadi ini, apa namanya, berantakan tampilannya. Tapi coba, enggak berantakan, ya berarti bisa berarti. Ya? Tidak, hanya yang di sini saja.
Dibagi tugasnya. Ada kesulitan? Belum, masih diskusi? Paragraf 1. Banyak itu kalau yang data hiburan. Kak ini disebutkan lebih dari satu. Yang mana? Kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya lebih lengkap, lebih bagus lagi. Boleh kalau misalkan semuanya ditulis, nanti lebih bagus lagi. Iya. Kan semua kan? Semua lagi kan? Kita itu nomor 2 dan Semua itu. iya, maksudnya kita kan yang cari nomor 2. Ambil pokoknya per paragraf. Tinggal nyatuin. Merupakan fenomena stabilitas, terus paragraf kedua sebelum erosi. Kan ini kan yang ditanyain kan informasi. Iya. Jadi untuk paragraf pertama kita dibaca ini. Rangkaian ya. Sama tiga ini kayak lebih ke akibatnya. Ini aku tempel mic. Gak apa-apa ya? Aku mau tanya, Iya. kalau manfaat itu masuk ke ulasan ya Bu? Ulasan itu identik dengan ini, apa namanya, pendapat dari seorang penulis. Jadi di situ itu biasanya berisi ada opininya. Nah, tinggal ditentukan itu ada tidak kalimat opininya begitu. Ini tadi di kelompoknya kurang satu, kelompoknya kurang satu. Ulasan Ya. Iya tadi. Oh. Apa sih nggih? Bukan. Ini enggak masuk ya. Izin tadi ya, Torik ya. Masyarakat yang tinggal di sekitar beliau tersebut harus berhati-hati dan waspada.
Iya. Ini yang soal nomor 3 strukturnya ini yang dimasukin strukturnya aja apa sama kalimatnya? Strukturnya saja. Bagaimana itu? Coba template-nya bagaimana? Tinggal karena ini ada kalimat, ini ada paragraf kan. Paragrafnya kan sudah saya pecah-pecah, tinggal kamu menentukan ini termasuk bagian yang mana dalam struktur itu. Kemudian mungkin bisa ditambahkan dengan alasan atau bagaimana biar ketika dianalisis sama temenmu, oh ini benar ya gitu. Jadi misalnya, oh ini termasuk pernyataan umum. Mengapa termasuk pernyataan umum? Oh karena bagian ini menceritakan apa begitu. Terus oh ada tadi konjungsi apa tadi? Ya misalnya, oh adalah tadi merupakan. Nah itu merupakan apa tadi? Kopula. Iya, kopula. Nah seperti itu. Jadi ada penjelasannya. Ya. Gak sedang. Sip. Ya, bagaimana? Paragraf itu boleh 2 informasi. Dalam satu paragraf? Oh, yang mencari informasi. Yang mencari informasi dirangkum saja dari satu paragraf itu ya. Informasinya hanya satu saja, ya. Informasinya itu seperti merangkum atau meringkas. Seperti ini. Yang paragraf ketiga itu panjang. Nah, inti dari paragraf ketiga itu manfaat dan kerugian Iya. bagi orang-orang tersebut. Iya. Ya begitu, ya. Iya. Di struktur teks eksplanasi yang bagian proses kejadian ada 2, Iya. kronologis dan juga penyebab. Iya. Di sini itu juga harus disebutkan dua-duanya atau cuma salah satu aja nggak apa-apa? Tidak dari apa namanya teks eksplanasi itu bisa dikembangkan dengan pola proses sama sebab akibat. Salah satunya boleh dikombinasikan juga boleh begitu. Jadi cukup kamu jelaskan di sini proses kejadian atau apa tadi rangkaian peristiwa begitu ya, rangkaian kejadian. Nah, nanti apa yang menunjukkan di situ ada rangkaian kejadiannya dijelaskan. Bagian ini merupakan seperti contoh yang ada di dalam flipbook. Coba dibaca di flipbooknya. Ada. Ya. Sudah selesai? Belum. Masih banyak? Kurang sedikit. Kurang sedikit ini? Ya. Ya, sedikit lagi ya. Nomor 1 nanti Dimas. Dimas nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Sudah nomor berapa? Masih nomor 1. Nomor 2-nya sudah? Masih dari yang Informasi saja. Informasi itu nomor berapa? 2. Nomor 1-nya? Nomor 1 itu Membaca kan? iya. Nomor 3-nya? Iya. Ya, atau misalnya biar apa namanya biar cepat juga bisa kalian ketikkan di WA atau apa, jadi ini tadi tinggal nyalin gitu, jadi tidak menunggu ini ngetik ya. Boleh nanti dibantu untuk ngetik di WA dulu misalnya, terus kemudian dikirim, dari nanti tinggal nyalin begitu. Jadi tinggal apa namanya tidak nunggu lagi nyatet gitu ya. Jadi mungkin bisa lewat WA, terus kemudian nanti bagian ngetiknya kan satu file. Nah nanti yang bagian pengetik itu nanti yang tinggal nyalin dari
pesan kalian gitu ya, biar tidak terlalu lama juga. Ini sudah selesai analisisnya. Ini kamu bagian informasi. Bagian isi itu. Ya, ya. Untuk soal nomor 5-nya nanti langsung ditulis di komentar saja. Yang menanggapi ya, ditulis di komentar saja, tidak perlu di dokumen itu. Sampai nomor berapa, Cak? Sampai nomor 4. Oh, sudah nomor 4 ya, berarti hampir selesai ya. Tapi masih kronologis. Ya, dibagi-bagi. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Selesai? Iya benar, nomor 2 itu kronologis. Bu, untuk yang nomor 4 itu Bu, kronologis sama penyebab itu sama loh. Ini pakai yang menggunakan yang ini aja, identifikasi fenomena, proses kejadian atau ulasan. Yang ini kan anaknya lagi. Nah, kalian pakai yang ini saja. berarti misal ada 2 poin yang menggunakan proses kejadian itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi kalau misalkan di dalam menganalisis struktur itu, kalian menjumpai misalnya pernyataan umumnya 2 paragraf boleh, terus kemudian prosesnya atau urutan sebab akibatnya ada 2 atau 3 paragraf boleh. Disebutkan 1 poin atau Kalau misalkan kalian menemukan ada beberapa, ya dituliskan saja, tidak apa-apa. Ya, lebih dari 1 boleh. Seumpama tidak ada yang ada di dalam teks, ya ditulis apa adanya, tidak ditemukan gitu.
Tinggal ngetik semuanya. Sudah selesai? Dua analisis, 2 nomor. Boleh dibantu dengan diketikkan di WA, kemudian nanti yang ngelis tinggal nyalin. Kalau misalkan masih banyak ya. Iya, terbentuk terbentuk itu termasuk apa enggak? Iya? Kaidah perbahasaannya itu kalau disebutkan satu saja nggak apa-apa. Contohnya, maksudnya kan ada banyak Iya, di teksnya, tapi diambil satu kutipannya saja nggak apa-apa. boleh. Ya, Yang pronomina itu benda. pronomina kata ganti. Ya, kata gantinya itu karena ini kan sebuah fenomena ya. Sebuah fenomena ya berarti untuk menggantikan fenomena yang dijelaskan. Berarti misalnya kata gantinya itu pakai gunung meletus. Benar. Berarti kata gantinya gunung meletus. Iya. Itu termasuk pronominanya. Ya. Oh iya. Oh iya. Tadi sisanya. Oh iya. Iya tadi ya. Berarti kelompok sisanya tadi ya. Ada Rica ya, Zerlina. Melani sama Karniko. Ya. Sama Torik. Ya, kalau sudah diunggah langsung ya. Diunggah satu orang saja. Nah, tadi kan kalian sudah dibagi kelompoknya, nomor-nomornya juga sudah. Untuk kelompok satunya
ketuanya saya panggil ya, untuk kelompok 1-nya Fatan, kelompok 2-nya Abimanyu, kelompok 3-nya Dinda, kelompok 4-nya Amelia, kelompok 5-nya Nadif, kelompok 6 Enrika, dan kelompok 7 Rica. Nah, nanti kalian unggah, setelah diunggah jangan lupa ditambahkan nama kelompoknya dan juga nama ketuanya, biar saya memudahkan untuk mengoreksinya. Ya. Diklik di LKPD-nya, di bagian LKPD-nya diklik, kemudian tambah postingan ya. Nanti yang akan memberikan komentar itu kelompok 1 dikomentari kelompok 2, kelompok 2 dikomentari kelompok 3, dan seterusnya. Kelompok 7 dikomentari kelompok 1, gitu ya. Nah, silakan diunggah. Silakan diunggah. Nama ini aja langsung nama apa namanya? Ketuanya saja. Ketuanya saja. Nah, kan ada toh di dalam LKPD-nya kan sudah tadi dituliskan ya. Ini kelompok 2, kelompoknya Abimanyu sudah mengunggah, bisa dikomentari oleh kelompok 3. Komentarnya langsung kalian tuliskan di itu ya, kolom komentar itu ya, yang ada tanda ini yang saya klik tadi. Nah, tinggal dikomentari di situ. Ini tambahkan komentar di sini ya, tinggal ditambahkan komentarnya. Tadi diklik. Saya pindah saja ke sini, punyanya Dinda. Sudah. Kelompoknya Dinda sudah, kelompok 3 sudah. Kelompok 3 berarti siap dikomentari oleh kelompok 4. Iya. Dituliskan di situ dulu ya. Ini komentar ini, diklik. Ya, itu kan ada itu ya. Diklik tadi di bawahnya, tinggal dikomentari. Yang sudah saya tunjuk itu. Berarti nanti untuk komentarnya itu dibagi menjadi 3, mengomentari informasi, langsung saja misalnya sudah benar atau belum benar, kalau belum benarnya itu mengapa, alasannya apa, begitu ya. Terus kemudian kalau strukturnya kalau sudah benar ya berarti sudah benar semua sesuai dengan alasannya, begitu. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 6 sudah. Ada yang nyasar? Oh, enggak.
Fatan belum? Yo. Saya tidak ada yang kelompok 7 belum. Kelompok 7 ini. Ya. Oh. Dinda, yang kamu kirim benar? Ini? Mana yang kamu kirim? Yang punyamu mana? Coba dicek. Sudah di save tadi? Sudah di save apa belum? Sudah di save belum? Dihapus dulu? Ya, sepertinya salah unggah ini. Kelompoknya Dinda salah unggah ini. Salah unggah file. Mengomentarinya ya diskusi satu kelompok. Ya, nanti mungkin ada yang bagian tadi apa kebahasaan, ada yang struktur, ada yang informasi. Nah, begitu. Nanti tinggal diketikkan komentarnya apa, sudah benar apa belum, begitu. Benar. Mati. Sudah? Sudah, Din? Ini Bu masih berproses. Masuk. Yang berarti diunggah lagi ya, kelompoknya Dinda tadi salah file unggahnya. Ini saya hapus dulu, yang ini tadi salah unggah. Sudah selesai untuk memberikan komentar? Belum. Bukunya kita belum diunggah, masih ada masalah. Kenapa? Ini tadi di WPS Bu, harus premium. Jadi sebentar lagi Bu. Ya. Dikirim filenya ke WA gitu misalnya. Dikirim. Nggak bisa Bu, harus premium. Oh, begitu. Dani Enrika.
gimana? Unsur tidak diminum. Ini sudah ada yang mengomentari kelompoknya Nadif. Sudah apa belum itu? Sudah ada like-nya? Oh, like tapi. Like itu ya. Untuk komentarnya boleh diketikkan oleh beberapa orang dari anggota kelompok. Misalnya 2 orang untuk mengomentari informasi, 1 orang untuk mengomentari apa tadi struktur, 2 orang untuk mengomentari itu tadi. Tapi masih dalam satu kelompok yang sama. Ya. Satu paragraf kurang. Oh, ganti. Aku buka kelompok 3 sih. Sudah? Kelompok masih bermasalah. Sebentar. Dikirim WA aja nggak apa-apa. Dikirim WA atau mungkin di capture saja tidak apa-apa. Ya di capture kemudian dikirimkan ya. Tinggal salin 3 kolom lagi. Bahas paragraf pertama. Oh, paragraf pertama. Sudah selesai? Sudah dikirim ya? Sudah. Baik. Kelompok 3 sudah selesai memberikan komentar. Konteksnya ini belum kan harusnya dia pas di kalimat penjelas kan itu kalimat awal kecuali kata ganti sing ingin itu kan kayak ini itu disebut tapi gunung Merapi kata ganti harusnya Per informasi saja tidak apa-apa. Diunggah dulu yang sudah jadi. Diunggah dulu yang sudah jadi. Komentarnya yang sudah jadi diunggah dulu.
Oke, baik. Waktunya sudah habis. Nanti dibagi, jadi tidak semuanya dipresentasikan. Jadi nanti saya minta misalnya, oh yang pokok informasi. Nah ini ada perwakilannya yang membacakan, begitu ya, terhadap komentar pekerjaan dari temanmu tadi. Baik. Untuk pertanyaan nomor 2, ya pertanyaan nomor 2 itu apa? Informasi paragraf 1. Apakah dalam teks gunung meletus tadi, paragraf 1-nya memuat tentang apa tadi? Coba saya tunjuk kelompoknya Dinda untuk pekerjaan temanmu tadi yang nomor 2, pokok-pokok informasi, apakah sudah benar? Yang pokok-pokok informasi, soal nomor 2, paragraf 1 sampai 4, apakah sudah benar? Ini yang Punyanya temanmu, iya. Punya kelompok lain. Punya kelompok lain, apakah sudah benar? Punyanya kelompok lain? Sudah benar. Baik. Yang pokok informasi, Din, yang ini. Ya. Tadi komentarmu terhadap informasi, terhadap informasi yang ada di situ. Benar itu untuk ya, menurut kelompok kami informasi yang telah diberikan dari kelompok 2 itu sudah benar, di mana dari paragraf 1 yaitu coba berdiri. Di mana pada paragraf 1 berisi tentang gunung meletus merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh keberadaan endapan magma di perut bumi yang disemburkan keluar dengan kekuatan luar biasa. Kemudian untuk paragraf yang kedua, sebelum erupsi, gunung berapi akan mengeluarkan sejumlah tanda seperti peningkatan aktivitas sampai menyebabkan gempa vulkanik. Informasi paragraf ketiga yaitu peristiwa gunung meletus bisa memberikan manfaat juga kerugian bagi orang-orang yang tinggal di sekitarnya. Untuk informasi yang keempat yaitu letusan gunung berapi adalah bencana alam yang tidak bisa dicegah dan pastinya berbahaya. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain menurut Dinda, pekerjaan dari kelompok berapa, Din, yang kamu analisis, Din? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah benar. Semua informasinya yang ditulis di situ sudah benar. Bagaimana dengan pendapat kelompok lain? Nah ini, kalau misalkan tadi itu benar sekali, berarti kasih jawaban nanti super wus gitu ya, bilang semuanya kompak ya. Nanti kalau misalkan ada yang salah, berarti kalian jawab kompor, misalnya seperti itu. Ayo coba. Tadi, jadi ada yang salah tadi misalnya ya. Tadi kalau penjelasan Dinda tadi, apakah sudah benar semuanya? Ayo coba yang kompak. Coba yang kompak, bagaimana? 1, 2, 3. Ya, berarti sudah benar semua ya. Tekan tepuk tangan. Ayo. Untuk ciri struktur ya? Struktur. Struktur saya minta kelompoknya Enrika. Kelompoknya Enrika. Jawaban dari setiap paragraf itu sudah benar. Namun di paragraf ketiga menurut kami kurang tepat karena di paragraf ketiga itu lebih di jawaban teman kami proses kejadian karena di dalamnya menjelaskan tentang penyebab peristiwa gunung meletus. Kurang tepat karena menurut kami di situ menjelaskan mengenai akibat, tapi sudah benar karena sama-sama menjelaskan tentang sebab akibatnya. Ya. Berarti itu masuk ke bagian sebab akibat ya? Iya, di proses kejadian. Berarti benar untuk paragraf satunya isinya termasuk struktur? Termasuk Identifikasi. Paragraf 2? Mengandung latar belakang kejadian. Iya, paragraf 2? Masih proses kejadian, iya. Di dalamnya terdapat kronologis terjadinya gunung meletus iya. atau proses terjadinya.
Lalu di paragraf ketiga, proses kejadian karena di dalamnya menjelaskan tentang sebab akibat peristiwa gunung meletus. Dan nomor keempat, ulasan karena terdapat kata maka dari itu yang merupakan mengomentari konsekuensi. Ya, berarti paragraf satunya pernyataan umum atau identifikasi masalah, kemudian yang kedua, Yang kedua proses tadi ya, ketiga juga proses, yang empat adalah ulasan. Bagaimana menurut kelompok lain? Super. Oke. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan ke berapa? 4. Keempat yaitu tentang kebahasaan. Kebahasaan saya ingin kelompoknya Abimanyu. Apa saja kebahasaannya? Coba berdiri. Menurut kelompok kami untuk kebahasaan kelompok 1 sudah benar. Apa kebahasaannya? Yang pertama? Ciri kebahasaan yang pertama? Di LKPD-nya? Di LKPD-nya apa? Coba pakai HP ini temannya saja, HP teman saja. Hadapnya ke sana, ya. Yang pertama yaitu konjungsi kausalitas. Ya. Yang pertama bukti kutipannya yaitu gunung meletus disebabkan oleh keberadaan endapan magma. Dan untuk bukti yang kedua adalah akibat magma akan mengalir keluar menuju permukaan bumi. Untuk yang kebahasan yang kedua yaitu konjungsi kronologis. Bukti kutipannya yaitu sebelum erupsi gunung berapi akan mengeluarkan sejumlah tanda. Kata apa? Sebelum ya? Sebelum. Ya, terus. Kemudian untuk kebahasan yang ketiga yaitu kata ganti di sini tidak ditemukan. Untuk yang keempat kata kerja pasif, bukti kutipannya yaitu gunung berapi menjadi salah satu bencana alam yang paling ditakuti karena tidak terduga dan memberikan dampak yang besar. Untuk kata ganti yang terakhir yaitu kata teknis, bukti kutipannya yaitu yang pertama endapan magma di perut bumi yang disemburkan keluar dengan kekuatan luar biasa. Untuk yang kedua, sebelum erupsi gunung berapi akan mengeluarkan sejumlah tanda seperti peningkatan aktivitas sampai menyebabkan gempa vulkanik. ya. Dari pendapatnya kelompok berapa ini? Kelompok 2 mengatakan bahwa apakah yang dianalisis oleh apakah pekerjaan dari kelompok 1 itu sudah benar? Bagaimana? Kompor. Berarti masih ada beberapa yang salah. Apa menurut kalian yang salah? Atau mungkin yang belum lengkap? Apa? Kata ganti. Harusnya kata gantinya apa? Gunung meletus. Ya. Berarti tadi yang kurang hanya kata gantinya. Sebenarnya ada ya? Ya tadi ya, gunung meletus itu tadi. Sudah, tepuk tangan untuk kalian semuanya yang hebat. Nah, anak-anak, hari ini kita tadi telah belajar tentang apa? Teks eksplanasi. Lebih tepatnya ke subbab apa? Struktur dan ciri kebahasaan. Strukturnya tadi terdiri dari apa saja? Identifikasi, kejadian, ulasan. Ciri kebahasaannya terdiri dari konjungsi, kata ganti, dan kata kerja pasif. Iya, itu tadi yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang untuk refleksinya kita coba untuk main game ya. Kita main game. Nah, gamenya nanti tinggal kalian mainkan di sini. Sebentar, bisa dilihat di layarnya. Nah, ini nanti ada
beberapa pertanyaan. Pertanyaannya nanti akan muncul di bawah, ya di bawah ini. Nanti kalian tinggal menaikkan atau menurunkan pesawat itu dan menabrakkannya ke jawaban yang benar. Kalau misalkan salah, nah ini benar berarti misalnya. Nah nanti kalau misalkan salah dia akan ini hancur. Nah nyawanya ada 3, nyawanya ada 3. Nah habis. Saya coba, ayo silakan dicoba. Di bawahnya itu ada refleksi, silakan. Ada refleksi, silakan dimainkan. Bisa? Ini detailnya dia main. Nyawanya ada 3. Kalau misalkan sudah nanti di leaderboardnya itu, leaderboardnya seperti ini nanti diklik ya, dituliskan nama kalian. Nanti dapatnya berapa? Ada yang sudah mati. Iya sudah mati. Di leaderboardnya diklik ya, di leaderboardnya diklik kemudian tuliskan namanya. Kalau sudah mati berarti leaderboardnya diklik. Jangan lupa di leaderboardnya diklik. Terus kemudian ditulis namanya. Sudah? Abimanyu sudah mati? Sudah mati. Leaderboardnya ditulis coba. Sudah diklik? Sudah tulis namanya? Sudah. Ya. Selama ini rekor tertingginya ada 6 itu yang benar. Oh, Fania ini juga sudah ini. Dinda sudah. Jasmine. Nah, sudah banyak ya. Baik. Nah, anak ada yang belum mati? Ada yang belum mati? Punya saya jalan sendiri. Nah, baik, anak-anak refleksinya berarti sudah ya ini ya, sudah mati semuanya ya ini ya, sudah mati ya, ya ini karena sudah mati semua. Nah nanti kita lihat siapa yang tertinggi. Ada siapa yang tertinggi ternyata? Fania ya, Fania, yang tertinggi Fania. Coba berikan tepuk tangan untuk Fania. Ada Dinda ya, ada Dinda. Oh ya, itu ada suaranya itu ya. Nah, anak-anak saya ingin tahu bagaimana pembelajaran hari ini. Apakah menyenangkan? Seru. Mengapa seru? Ada gamenya. Iya, berdiskusi juga dengan teman-teman. Ada pelajaran atau materi yang belum kalian pahami hari ini? Sudah paham semuanya? Ya, baik. Karena sudah paham semuanya, maka pembelajaran kita selanjutnya adalah menulis teks eksplanasi. Kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik. Karena hari ini sudah selesai, maka kita berdoa bersama. Yuk, berdoa bersama. Silakan Dimas
Dipimpin berdoa. Marilah kita akhiri kegiatan hari ini. Doa dimulai. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.